Terkait dugaan ketidakprofesionalan KPU Kolaka, akhirnya berujung laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan peserta calon anggota PPK, Muslimin saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Kolaka yang dipimpin langsung oleh Andika Harudin. Rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri anggota DPRD, Firlan dan Musdalim, Ketua KPU, Kamal Badu dan anggota KPU lainnya, Mulyana, Komisioner Bawaslu, Iswanto, Ketua LSM Gaki Kolaka, Harudin, Ketua LSM WRI, Amir Kaharudin serta sejumlah peserta calon anggota PPK yang dinyatakan tidak lulus dan yang lulus PAW. Dalam RDP tersebut Muslimin menyatakan, pada saat tes tertulis CAT, dirinya merasa semangat, karena merasakan hampir tidak ada potensi terjadinya kecurangan, namun saat memasuki tes wawancara pada seleksi PPK, ia merasakan ada keanehan terhadap jenis pertanyaan yang diberikan oleh komisioner KPU. Tidak serta-merta kita mengikutinya. Persiapan ini juga kita sudah lakukan, teman-teman, bahkan 1 bulan sebelumnya kita sudah ada persiapan. Kami ini hampir seluruh kecamatan berdiskusi terkait itu. Apa yang dialami apa semua. Tidak sedikit teman-teman pada saat seleksi, khususnya rekan-rekan kami ini yang seleksi kemarin, yang berada di kecamatan yang jauh, Pak. Tuari, Wemenda, apa semua. Bahkan ada yang kecelakaan karena kondisi cuaca apa semua. Mereka harus menahan lapar mengikuti pada proses. Oke lah, kami ulangi kembali bahwa pada saat tes CAT kemarin, wah kita bersemangat. Karena kenapa? Kami melihat memang hampir tidak ada potensi untuk kami mau dicurang. Jadi kami bersemangat. Masuk pada proses yang merasakan keanehan. Hanya waktu itu kami tidak mau pertanyakan dan mau ribut karena memang hasilnya belum selesai. Sambung Muslimin, yang merupakan peserta dengan nilai tertinggi saat tes CAT, serta pernah menjadi PPK pada pemilu sebelumnya menuturkan, jika dipahami seharusnya pertanyaan tidak keluar dari soal kepemiluan, komitmen dan rekam jejak yang diberikan oleh peserta, namun ironisnya kenyataannya tidak seperti itu, melainkan pertanyaan yang diberikan oleh peserta, itu di luar konteks. Ini teman-teman berdiskusi, setelah wawancara kemarin semua berdiskusi loh. Kenapa kita kali ini pahami bahwa pertanyaan-pertanyaan nanti ini akan tidak keluar. Ya, komitmen, rekam jejak, ya, pengetahuan kepemiluan. Itu diatur oleh keputusan KPU 476. Tetapi teman-teman ini merasakan loh, kok kenapa? Terkadang saya rasakan kan kemarin itu 4 komisioner. Ada pertanyaan-pertanyaan di luar konteks. Terkadang menanya, namamu siapa, alamatmu siapa, siapa nama suamimu, selesai, sudah. Pindah di komisioner selanjutnya. Kita rasakan itu. Jadi bertanya-tanya kita ini, apakah ini setelah kita menjawab ini pertanyaan yang mudah akan menghasilkan hal yang baik. Ya. Ternyata alhamdulillah setelah keluar pengumuman, waduh, kami kecewa dengan itu. Lanjut Muslimin mengatakan, ada kekeliruan terhadap format yang telah diatur oleh putusan KPU itu tidak digunakan, olehnya itu, dengan adanya berbagai kekeliruan terhadap proses seleksi PPK, teman-teman peserta berkumpul dan melakukan unjuk rasa. Setelah kami mempelajari lebih dalam, kami melihat ada yang keliru ini dalam prosesnya. Kenapa? Yang pertama, kok format atau dokumen yang diatur oleh keputusan KPU itu tidak digunakan. Teman-teman KPU kemarin itu ada, tetapi kemarin kan tidak diperlihatkan.
ya waktu aksi kemarin. Loh, kenapa dokumen yang resmi, yang logikanya gini Pak, semua kita, karena kita yang mantan penyelenggara, tidak bisa kita membuat format tersendiri itu di luar daripada aturan-aturan yang ada. Sudah dibuka di modelnya seperti apa. Ia juga mempertanyakan mengenai format pengisian nilai seleksi wawancara untuk diperlihatkan, namun kata Muslimin, KPU beralasan jika itu merupakan dokumen negara yang tidak bisa diperlihatkan, padahal itu tidak diatur dalam peraturan KPU. Kemarin pada saat aksi kami kemarin, hampir semua pertanyaan itu tidak ada yang dijawab. Kenapa pada saat keputusan itu tidak diperhatikan keterwakilan perempuan? Itu kan tidak dijawab. Pertanyaan itu muncul, tapi itu tidak dijawab. Kami meminta bukti model isian hasil tes wawancara itu sesuai yang diatur oleh format. Bahasanya bahwa itu dokumen tidak bisa dibuka. Loh, kenapa bisa dokumen tidak bisa dibuka? Itu tidak diatur bahwa itu dokumen rahasia. Tidak diatur di PKPU itu bahwa itu tidak bisa diperlihatkan. Bahkan diumumkan. Kenapa teman-teman waktu itu menggunakan pensil? Waktu menggunakan pensil, saya sudah mulai curiga bahwa ini luar biasa. Muslimin juga mempertanyakan terkait format pengumuman hasil seleksi anggota PPK yang dianggap tidak sesuai dengan format yang telah diatur dalam keputusan KPU. Kita dalam menetapkan format yang diatur oleh keputusan KPU. Coba perlihatkan ke saya, kalau format yang Bapak umumkan, yang ini, pengumuman tentang penetapan hasil seleksi wawancara, apakah ini diatur oleh keputusan KPU? Modelnya seperti ini. Coba perlihatkan saya sekarang. Apakah saya salah? Ya, apakah diatur ini? Nah, kalau itu, karena setahu saya, semua saya baca ini keputusan KPU. Format yang resmi hanya begini modelnya. Format yang resmi adalah pengumuman tentang penetapan hasil seleksi. Penetapan hasil seleksi. Dia tidak menyebut penetapan hasil seleksi wawancara. Nah, apakah ini hanya pengumuman wawancara, bukan penetapan orang yang terpilih? Karena kalau kita lihat di sini ini langsung bahkan dipanggil untuk persiapan pelantikan tanggal 4. Di sisi lain, Ketua LSM Gaki Kolaka, Harudin mengatakan, untuk memastikan seleksi PPK tidak ada kekeliruan, ia meminta pihak KPU untuk memperlihatkan nilai setiap peserta dari masing-masing komisioner untuk dapat diketahui mekanisme penilaian yang dilakukan dalam seleksi PPK seperti apa. Tadi, ada pasal berapa? Di Undang-Undang 14 2008 itu tentang transparansi. Coba. Di pasal 17 jelas Pak yang dibacakan. Ini udah pasal berapa? Di pasal 17. Apa bunyinya? Itu bagian bunyinya tentang pribadi. Iya. Ya. Bagian 4. Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitasnya seseorang intelektualnya dengan rekomendasi kemampuan. Sekarang, kalau muslim yang minta, pribadinya siapa yang kena? Dirinya sendiri yang minta. Nah, diri sendiri yang minta. Siapa yang kena? Pribadinya siapa? Kalau saya minta mungkin karena nanti pribadinya. Nah, kalau dia minta hasil tesnya, dia minta nilainya, di mana pribadinya kena orang? Di mana? Dan ini beberapa korban ini yang minta masing-masing. Terus pasal itu di mana anunya? Kita salah terjemahkan pasalnya. Kita salah terjemahkan karena memang ada konsep memang untuk bodoh-bodoh orang gitu loh. Coba saya tantang. Munculkan ini undang-undang transparansi, kita sama-sama kaji sama-sama sini ya. Yang dimaksud pribadi itu kalau saya yang minta, pribadinya muslim. Nah, kalau muslim sendiri yang minta atau ibu ini yang minta, yang mana yang kita mau tutupi di sini? Yang minta pribadi. Dan ini pimpinan, mohon maaf, tidak akan pernah selesai. Kalau tidak, mereka memang tidak berani munculkan itu hasilnya. Sedangkan Ketua Umum LSM Weri Kolaka, Amir Kaharudin menegaskan agar Ketua KPU menjelaskan indikator dan standar penilaian yang dilakukan oleh pihak KPU dalam perekrutan PPK seperti apa. Sambung saya sedikit dengan kata-kata saya ini bahwa
maksud kami ini adalah meminta kopian atau rekapitulasi nilai CAT dari masing-masing komisioner, karena kita juga mau sandingkan setelah dipindahkan di format yang besar itu. Jadi apa yang diomongkan ini teman-teman di KPU jangan cuma lisan, tapi dibuktikan dengan lampiran seperti nilainya, atau yang tercatat sebagai pengurus partai dibuktikan siapa dan nilainya berapa. Jadi cocok dengan kalian dulu di bawah regulasi itu kami sudah bisa tahu karena ada Google. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kolaka, Musdalim menyampaikan, jika para calon peserta yang telah melakukan aksi unjuk rasa, itu tidak mempertanyakan regulasi tahapan perekrutan, akan tetapi yang dipertanyakan adalah cara proses perekrutan PPK yang dijalankan oleh KPU itu sudah benar atau tidak. Banyak korban dari mereka, kata Musdalim, yang dinilai pertanyaan tes wawancara tidak berkualitas dan terindikasi tidak sesuai aturan. Ia juga tertarik saat Ketua KPU mengatakan jika para peserta ditanyakan mengenai integritas dan pengalaman organisasi, namun setelah diminta sampel untuk menunjukkan nilai wawancara salah seorang yang merupakan mantan PPK dan memiliki nilai tertinggi di tes CAT. Apa yang menjadi tuntutan hari ini? Ya. Sekali lagi, dari kemarin sebenarnya ketika saya mendengar statementnya Pak Rusdi di media online yang mengatakan bahwa Komisi 1 itu KPU tidak merasa mitra Komisi 1, saya itu tertawa. Saya tertawa sekali, Pak Ketua KPU. Berani sekali seorang komisioner mengatakan di publik bahwa bukan mitra, tidak merasa mitra. Oh, gitu ya, kan gitu. Tapi mungkin sudah diklarifikasi sama Pak Ketua. Tapi saya di situ menunjukkan bahwa di KPU ini ada masalah komunikasi antar komisioner. Itu pertama. Nah, sehingga kemudian ketika kita hubungkan dalam urusan ini, Ibu, ini mereka mempertanyakan terkait bukan persoalan regulasi dalam arti mekanisme pendaftaran. Sudah jelas semua, tahapannya sudah dijalankan. Yang dipertanyakan adalah cara Anda komisioner dalam menjalankan regulasi. Apakah regulasi tes wawancara sudah Anda lakukan dengan benar? Mungkin kalau ibu yang satu ini oke. Mungkin sudah sesuai mekanisme. Tapi kalau begitu tunjukkan dong kalau begitu. Kalau mekanismenya gimana sesuai, ini kan ada aspirasi. Kalau tidak ada aspirasi, ngapain Anda mau dipaksa untuk menunjukkan bagaimana indikator penilaian Anda terhadap tes wawancara? Banyak korban dari mereka yang pertanyaan komisioner itu tidak berkualitas, tidak sesuai regulasi. Itu yang mereka tanya. Nah, kalau tidak sesuai regulasi, nilainya berapa? Kan begitu. Yang Anda ditanyakan sebenarnya, Pak, bukan urusan tes cek. Tes cek selesai bola-bola, itu ada mekanisme. Dan itu saya yakin objektif. Dan Anda menilai pada tatanan tes wawancara yang terindikasi tidak sesuai dengan regulasi. Tadi saya tertarik Ketua KPU mengatakan, oh, kita akan mempertanyakan persoalan integritas, kita pertanyakan persoalan pengalaman organisasi. Ya. Sekarang saya mau tanya, sampelnya saja. Ya. Ibu, sampelnya saya mau tanya. Ya. Muslim Zakir ini adalah tidak perlu dilaporkan secara integritas. Pernah tidak ada masyarakat laporkan persoalan integritas? Itu yang pertama. Terkait pengalaman, dia mantan PPK. Terkait tes cek, dia yang peringkat pertama. Sekarang saya bertanya, di tes wawancara Anda terhadap dia berapa nilainya? Kan itu sebenarnya. Kalau kalian bisa transparan dan objektif dalam menilai orang, ini haknya orang, Pak. Haknya orang ini. Jangan buat KPU itu seperti perusahaan yang seperti maunya kalian. Ada hak prerogatif. Ya. Kok kenapa kemudian orang tes wawancara Anda tidak bisa perlihatkan? Saya teringat Pak Kamal pada saat pertemuan bersama Fitna. Anda mengatakan indikator penilaian wawancara itu 60-40 sudah clear Anda mengatakan. Itu di depan publik Anda mengatakan itu. Pada saat silaturahmi apa begitu? Artinya bahwa
kalian ini ada masalah. Apakah itu tahu? Bagaimana Fadli menilai mereka? Tidak kan? Yang Anda tahu kayak itu saja. Apakah Bapak Kamal Badu tahu? Fadli menilai mereka seperti apa? Bagaimana cara tes wawancara? Ya. Kan lucu ini. Karena di komisioner itu, saya mau tanya, apakah sebelum tes wawancara, Bapak-bapak ini rapat dulu, Pak? Membagi, Fadli bertanya mengenai biodata, Anda bertanya integritas, kalau Anda bagi begitu di setiap meja, mungkin masuk akal. Tapi kan tidak ada pembagian itu. Sehingga terkesan Anda menilai itu, kenapa ada PKPU, Pak? Dalam memberikan nilai yang saya tahu, itu ada juga draft. Yang mana diisi, ada blanko penilaian. Kan begitu. Kenapa Anda dikasih blanko penilaian? Supaya Anda menilai objektif. Tidak keluar dari itu. Betul. Kan gitu. Tapi pertanyaannya mana blanko itu? Cara indikator penilaian saja, tapi kalau itu mereka tidak mampu melihat. Apakah blanko penilaian tes wawancara? Kalian gunakan apa? Kalian yang pernah langsung nilai, gampang sekali kalau langsung nilai, bos. Tapi apa dasarnya Anda menilai itu? Kan ini sederhana. Kalau Anda bisa buktikan, Pak, mereka berhenti aksi. Ini bukan mereka menginginkan untuk kembali menjadi PPK, tidak, Ji. Ada untuk sanksi kalian sudah disiapkan di TKP. Sudah mereka mengaku. Bahkan tuntutan supaya semua komisioner pecah. Sementara Ketua KPU Kolaka, Kamal Badu menjelaskan, jika pihaknya telah memberikan penjelasan kepada para peserta yang telah melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di kantor KPU, terkait dengan tahapan perekrutan PPK, mulai dari tes CAT hingga tes wawancara. Mengenai tes wawancara, menurut Ketua KPU, pihaknya telah melakukan sesuai aturan saat memberikan pertanyaan, mulai dari kepemiluan, integritas hingga pengalaman organisasi. Menerima aspirasi dari teman-teman semua di kantor KPU, dan kami juga sudah jelaskan tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan CAT-nya sampai wawancaranya. Jadi mungkin ini sekaligus menjawab ya dari rekan kita, Pak Rudi. Beberapa minggu lalu kami juga sudah koordinasi ke provinsi bahwa kami di sini secara hierarkis bawah di kabupaten sekolah tidak akan bisa melangsungkan data. Yang sampai kami memberikan, kami juga nanti ditutup juga di KPU provinsi. Kami tidak pimpinan di sana. Jadi kami mengikuti saran dari Pak Pimpinan, bahwa pimpinan kami sudah mengatakan bahwa di KPU itu ada 4 tel kepimpinan: terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Jadi nanti di rakyat itu kalau memang misalkan pimpinan kami mengarah ke sana, kami siap melakukan semua. Anggota KPU lainnya, Mulyana, menjelaskan terkait permintaan data mengenai nilai wawancara di setiap peserta calon anggota PPK, itu tidak dapat diperlihatkan, dikarenakan itu barang dikecualikan sesuai aturan yang ada. Mohon maaf, kami tidak akan memperlihatkan, karena ini barang dikecualikan kami. Ini sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan PKPU kami di nomor 1 tahun 2015. Itu jelas barang yang dikecualikan adalah mengenai data pribadi orang masing-masing, mengenai intelektualnya. Kami itu rahasiakan. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa dapat tampilkan. Koordif Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kolaka, Iswanto menjelaskan, jika pihaknya setelah menerima laporan, langsung melakukan penelusuran terkait perekrutan PPK, dengan melayangkan surat ke KPU dan meminta dokumen yang terdiri dari 7 poin, namun poin 7 tidak diberikan dan hal tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dan namun tidak diberikan. Dan ia juga menyatakan jika 4 orang dari pihak KPU yang hadir pada RDP ini, sudah dimintai keterangannya. Ada yang menarik, kata Iswanto, ketika bukti diserahkan pada RDP pertama, dalam pesan WhatsApp tersebut ada yang dicoret, ini yang mau disinkronkan antara keterangan Ketua KPU mengatakan jika semua yang ada di aplikasi Siakba, itu langsung ditetapkan, dengan isi WhatsApp salah satu komisioner KPU. Ketika laporan masuk, kita sudah melakukan beberapa langkah.
pertama kita bersurat ke KPU untuk meminta semua dokumen, ada 7 poin. Ternyata ini waktu kita tidak dikasih. Ya, 2 kali kita bersurat resmi dan 2 kali kita bersurat tidak dikasih. Ya. Yang berikutnya kita juga melakukan semua yang hadir di sini 4 orang dari KPU ini sudah kita minta keterangannya. Ada yang menarik, ya, ketika bukti diserahkan di RDP pertama, ya, yang WhatsApp itu menarik. Di situ ada yang coret, ya, yang dosa ini, gitu kan, di WhatsApp itu. Nah, tadi penjelasannya Pak Idam dan penjelasannya Pak Kamal di ketika kita penelusuran, semua yang ada di aplikasi siapa itu langsung ditetapkan. Tidak ada dengan pendapat dari KPU. Ini cocok dan ini cocok dan ini. Nah, bagaimana mensinkronkan dengan isi WhatsApp ini dari dugaan kita salah satu anggota KPU. Kalau dicoret, berarti ini orang indikasinya sudah lolos. Begitu kalau saya analisis, orang sudah lolos tapi dicoret karena like dan dislike. Akan begitu. Kalau tinggal apa yang dijelaskan Pak Idam tadi dengan Pak Kamal waktu kita tulis surat, tidak ada Pak, tidak ada perdebatan begitu lagi. Langsung apa yang disiapkan, diinput sama ini sudah kita tetapkan. Tapi bagaimana dengan mensinkronkan di isi WhatsApp ini? Ada yang dicoret, Pak, jangan Pak. Berarti ini orang sudah lolos sebenarnya. Begitu. Satu. Yang kedua, soal dikecualikan. Ini juga menarik. Ya, kita minta sampai 3 kali di penelusuran, 2 kali di surat resmi 1 kali. Betul, di sini juga tidak ada dokumen ini, bukan dokumen rahasia. Ya, kalau data pribadi itu setahu saya ada NIK. NIK itu tidak ada di situ di formulir penilaian wawancara itu tidak ada. Cuma nama, dia dari kecamatan mana, dan nilai person to person, komitmen, rekam jejak, dan kepemiluan. Dan ada catatan di kolom terakhir, kolom 4. Nah, berdasarkan itu, kenapa tidak diperlihatkan saja? Kan orang yang meminta pribadinya, bukan dia lihat orang yang lain. Di penghujung RDP, Muslimin menyampaikan, jika pihaknya telah melakukan pelaporan ke DKPP berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk laporan ke KPU RI. Kenapa kami ini semua berpikir tidak bagus terhadap KPU? Kami rasakan bukti-bukti ada, pengakuan komisioner KPU, dan semua itu tidak dibantah. Jadi kalau tetap tegar, terus dengan keputusan silakan. Tapi yang pasti Pak, ini hari Jumat Pak ya, Ibu, kami ini merasa teraniaya. Yakin, ini hari Jumat ini. Saya percaya mungkin masih ada komisioner, mungkin Pak Ketua sama. Tapi semua teman-teman saya mewakili teman-teman saya semua yang sudah meluangkan waktunya, keluarganya hanya untuk mengikuti proses ini. Lantas kemudian, ya, kalau misalnya diperlakukan seperti itu, salah. Tuhan Maha Adil. Amin. Amin. Itu saja Pak. Amin. Terima kasih. Dan terakhir, saya mungkin sampaikan bahwa kemarin laporan saya sudah diterima di DKPP. Iya. Saya sudah cukup bukti untuk diterima laporan saya. Ya, silakan teman-teman benar saya apa salah. Iya. Tapi proses saya sudah jalankan. Insyaallah, ada lupa dengan KPU RI juga kami sudah. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kolaka, Andi Kaharudin mengatakan jika rapat ini untuk mencari solusi, dan jika tidak ada solusi yang baik akan diserahkan ke Bawaslu yang memiliki linin sektor terkait persoalan ini. Bahwa ketika ada persalinan dalam perekrutan PPK itu dua masalah. Kesimpulan rapat pada hari ini, satu, meminta perhitungan manualnya antara cek dan wawancara dibuka. Kemudian apabila seseorang atau individu atau pribadinya agar transparansi terbuka, agar KPU Kabupaten Kolaka membuka nilai cek dan wawancara diberikan kepada secara pribadi ya, bukan secara baik. Kami tidak melaksanakan RDP berikutnya karena salah satu pengadu aspirasi sudah menyurat ke DKPP, hanya mungkin memberi dukungan dari DPD apabila indikasi-indikasi itu dalam
sesuai dengan mekanisme. Dan terus link sektornya ada kepada Bawaslu, bukan kepada DPRD. Ya, begitu barangkali. Ya, terima kasih sekali, terima kasih banyak. Semoga pulang ke rumah dengan selamat. Bersama Jurnal Sultra TV, Awal Pajrin dari Kolaka melaporkan.